Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Mahrus Ramadan dengan NPM 2451010024, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan sebuah tugas, yakni dari matkul Pemikiran Ekonomi Islam dengan pengampu dosen, yakni Ibu Gina Ulfa Syafir Rahman ME SY. Dengan materi yang dibahas adalah pemikiran ekonomi pada masa abad 1 sampai 15 di tokoh Islamnya. Baik, di sini saya akan membacakan materinya. Pemikiran ekonomi Islam abad ke-1 hingga ke-15 itu menjelajahi fondasi dan kontribusi tokoh-tokoh muslim dalam sejarah pemikiran ekonomi, membentuk sistem yang unik dan beretika. Pembahasan yang pertama yakni ada konteks historis peradaban Islam awal. Peradaban Islam pada abad ke-7 hingga ke-15 Masehi bukan hanya pusat ilmu pengetahuan dan seni, tetapi juga motor penggerak perdagangan global dan inovasi ekonomi. Ada beberapa poin-poin. Pertama yakni jalur perdagangan global, mengendalikan jalur sutra dan rempah-rempah, memfasilitasi pertukaran barang, ide dan teknologi antara timur dan barat, pusat intelektual, kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, tempat berbagai disiplin ilmu termasuk ekonomi berkembang pesat. Lalu yang terakhir, inovasi keuangan, pengembangan instrumen keuangan canggih seperti cek dan kemitraan atau mudharabah untuk mendukung ekspansi bisnis. Kemudian masuk ke pembahasan tokoh kunci dan kontribusi mereka. Adapun tokoh-tokoh Aceh, ini yang pertama ada Abu Yusuf pada masa ataupun 798 Masehi. Pakar hukum dan penasihat Khalifah Harun ar-Rasyid. Karyanya membahas pajak, keuangan publik, dan mekanisme harga, kontribusi konsep perpajakan yang adil dan peran negara dalam pasar. Lalu tokoh yang kedua ini ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini berada pada masa 1332 sampai 1406 Masehi. Beliau membahas sejarah dan sosiolog, dianggap sebagai salah satu bapak ilmu ekonomi. Kontribusi teori nilai, pembagian kerja, efek populasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan siklus naik turunnya peradaban. Lalu yang ketiga ada Al-Ghazali, atau ini yang tadi yang kedua, pada masa 1058 sampai 1111 Masehi. Filosof dan teolog, menekankan peran etika dan moralitas dalam produksi, konsumsi, dan distribusi kekayaan. Kontribusi, fungsi uang sebagai alat tukar, bukan komoditas, dan bahaya penimbulan. Konsep ekonomi utama dalam Islam. Ada 3 pilar utama yang membentuk kerangka regulasi dan etika dalam transaksi ekonomi Islam. Pertama ada zakat atau kewajiban sosial, pajak wajib atas kekayaan tertentu yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Terus ada goror, ketidakpastian, dan riba, bunga atau usuri, itu larangan mengambil keuntungan. Lanjut ke inovasi kelembagaan atau baitul mal dan wakaf. Baitul mal, pengertiannya ini berfungsi sebagai lembaga keuangan publik yang mengelola dana zakat, pajak, dan harta milik negara, memastikan alokasi sumber daya yang efisien yang bertanggung jawab untuk kepentingan umum. Terus ada wakaf, itu pemberian aset produktif yang hasilnya nanti dialokasikan secara berkelanjutan untuk tujuan filantropis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu masuk ke pembahasan etika dan moralitas dalam ekonomi Islam. Lagi-lagi ini ada beberapa poin. Yang pertama ada poin prinsip keadilan distributif, lalu ada poin penghargaan tenaga kerja, dan ada larangan kerusakan lingkungan. Mungkin ini dapat dipahami nih. Lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, yakni ada perbandingan dengan pemikiran ekonomi barat klasik.
Di sini ada beberapa hal yang dibahas. Jadi yang pertama ada fungsi uang, itu sebagai alat tukar. Alat tukar bunga atau interest adalah harga dari uang. Terus ada nilai dan harga. Ini Ibnu Khaldun menganalisis nilai berdasarkan kerja dan faktor penawaran permintaan, termasuk peran negara. Ya. Kalau Adam Smith dan Ricardo itu fokus pada teori nilai kerja. Terus ada yang terakhir tujuan ekonomi, itu mencapai falah, kesejahteraan dunia dan akhirat melalui keadilan sosial, mencapai maksimalisasi utilitas individu dan keuntungan perusahaan. Terus ada pembahasan yang terakhir yakni tentang relevansi pemikiran ekonomi Islam pada masa kini atau hari ini. Prinsip-prinsip ekonomi yang dikembangkan selama abad pertengahan Islam menawarkan solusi untuk tantangan kontemporer, terutama krisis keuangan dan kesenjangan kekayaan. Keuangan beretika, ini poin pertamanya. Model perbankan Islam tanpa bunga mendorong investasi berbasis aset. Ini menjadikan lebih stabil terhadap gelombang spekulatif. Kemudian ada keadilan sosial global. Ini pengertiannya mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat dan wakaf digunakan secara efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kemudian yang terakhir ada ekonomi berkelanjutan. Ini penekankan pada istilah dan pelanggaran horor selaras dengan prinsip investasi bertanggung jawab sosial dan lingkungan ESG. Mungkin cukup sekian materi tentang pemikiran ekonomi pada masa abad 1 sampai 15 dari tokoh-tokoh Islamnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.